Bu Ari. Iya, halo Din. Tante Ismi masuk rumah sakit. Halo? Halo? Iya, kirim alamatnya sekarang ya. Kita ketemu di sana, Din. Iya, oke. Kita ketemu di sana ya, Bu Ari ya. Atas nama Ibu Nadine. Iya, atas nama Nadine. Betul. Nadine barusan telepon Ariana. Iya, saya dengarnya dia ngobrol sama Bu Aris sih, Pak. Terus mereka janjian ketemu gitu. Mau kemana? Gak tahu, Pak. Orang Nadine juga nggak ngomong sama saya, Pak. Ya udah, coba tanya lo. Bapak aja yang tanya. Kamu lah yang nanya, masuk saya. Emang kamu nggak penasaran? Ya tanya, dia itu gimana, mau ngapain itu. Nadine, kalau kamu disangka nggak perhatian loh kalau kamu mau nanya. Kalian tanyain Ariana juga, dia tujuannya ngapain, lagi apa. Ah, bilang aja Bapak yang mau nanya-nanya soal Bu Ari. Bukan gitu, Ben. Nanti kamu disangkanya jadi cowok nggak perhatian loh sama dia. Kamu ntar disangka nggak peka. Nanya apa nih? Tanya aja, mau ngapain, mana, berapa lama, udah makan belum? Emang udah makan ngapain, Pak? Gue yakin tadi ada yang keluar dari sini. Tapi siapa ya? Ya. Itu buah dari siapa? Siapa yang tadi sebenarnya kesini? Dari siapa, Bang? Dari kantor abang. Dari kantor abang. Baik banget kantor abang. Bangga deh sama abang. Pasti abang kerjanya bagus ya. Tapi maafin aku ya bang. Gara-gara aku, abang harus temenin di sini. Gak apa-apa sayang. Yang penting kamu cepat sembuh, cepat membaik.
Sehingga nyangka rumah Riana ternyata sedekat ini. Apa ini jangan-jangan bertanda kalau gue harus tetap usaha ya? Oke. Oh, mungkin belum pulang ya? Oh iya, telepon aja. Oke. Tapi kalau gue telepon gue ngomong apa ya? Nggak usah deh. Oke. Ya, setidaknya sekarang udah lebih gampang untuk nemuin dia. Pak, saya yang tadi bicara dengan Bapak di telepon. Pak, bagaimana kondisi korban? Korban sudah sadar, namun masih harus menjalani observasi karena sempat mengalami benturan di kepala dan beberapa luka akibat terseret di jalan. Mbak Riana? Mas, Selamat sore Pak Pirja. Mereka menghubungi nomor korban. Katanya mereka kenal dan langsung saya arahkan ke sini. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Kalau begitu saya permisi Pak Pirja. Karena masih ada laporan yang saya harus kerjakan. Permisi Pak. Mas Firza, bagaimana kondisi Bu Ismi? Apa beliau sadar? Bisa bicara? Bagaimana kondisi lukanya? Dokter bilang apa? Calm down, Ariana. Ingat, kamu Ariana, bukan Astik. Mbak Riana kenal sama Ibu Ismi. Saya yang kenal sama Bu Ismi. Bu Ismi itu ibu dari sahabat saya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, tapi saya memang masih kontakan terus sama Bu Ismi, Pak Firza. Dan sering kali juga saya membantu Bu Ismi kalau dia butuh bantuan. Jadi saya udah menganggap Bu Ismi seperti keluarga saya sendiri sih. Oh. Kalau Mbak Riana? Nadine, asisten saya di Ricewell. Jadi saat dia telepon dan polisi yang angkat, dia panik. Jadi saya juga ikutan panik. Saya nggak tega biarin dia datang sendirian. Apalagi saya dengar kondisi Bu Ismi cukup serius kan? Tadi kebetulan waktu saya terima teleponnya, memang saya lagi bersama Bu Ariana sih. Makanya latihan langsung ke sini. Tapi kok saya merasa ada yang janggal ya? Oke. Alhamdulillah Bu Ismi udah sadar. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, beliau ada geger otak ringan di kepalanya. Dan ada beberapa luka juga di badannya. Untungnya tidak ada tulang yang patah. Tapi beliau masih harus diobservasi dulu. Tapi boleh masuk kan Pak untuk lihat keadaannya? Oh, boleh. Silakan. Mari Mas. Kayaknya ada yang lagi mereka tutupin. Tante Ismi, iya ini Nadine Tante. Tante maafin aku ya, Tante baru bisa jenguk Tante. Aku benar-benar nggak tahu Tante masuk rumah sakit. Maaf Tante. Iya. Kenapa bisa sampai kayak gini sih Tante? Ada yang sakitnya parah nggak Tante? Tante nggak apa-apa Nadine. Untung ada Pak Firza nolongin Tante pas kejadian.
Ini kamu baru dari kantor. Ya Allah. Pasti kamu capek banget ya. Habis kerja langsung buru-buru ke sini. Pasti gara-gara tante. Tante ngerepotin terus. Enggak, Tante nggak ngerepotin kok. Tante nggak ngerepotin sama sekali. Lagian aku kerjanya nggak capek, Tante. Cuman duduk terus ngetik udah nggak capek, Tante. Enggak kok. Ini teman kamu. Dia tuh sampai ke sini pasti gara-gara tante ya. Ini atasan aku, Tante. Namanya Ariana. Ri, gue tahu lo pasti pengen banget meluk nyokap lo. Maafin ibu ya, Ariana. Nadine sampai bawa kamu ke sini. Pasti gara-gara ibu. Ibu gak usah ngomong kayak gitu. Memang udah sewajarnya Asti jenguk ibu. Kamu kenapa, Nak? Maaf Bu, saya cuma jadi keinget sama ibu saya. Memangnya ibu kamu tinggal di mana? Ibu saya udah nggak sama saya lagi. Maafin ibu ya. Ibu nggak tahu kalau ibu kamu. Nggak apa-apa Bu. Justru saya senang ketemu sama ibu. Iya kan, Din? Iya Tante, iya. Bu Ariana ini sensitif sekali kalau menyangkut soal ibu. Jadi tadi waktu aku bilang mau jenguk Tante, Bu Ariana mau ikut jenguk. Tapi Tante, kenapa sendirian di sini? Om Karnonya mana, Tante? Sebenarnya tante kabur dari rumah. Jadi gitu ceritanya, Din. Saat itu tante udah nggak tahu mesti gimana. Tante takut, marah, kecewa sama Om Karno.